jerawatnya udah nggak ada ya, udah mulai cantik. Padahal gue cantik apapun gue gitu loh, kayaknya. Pertanyaan ini sering dong. Pernah dua-duanya? Dibully banget gitu aku belum pernah ngerasain sih, cuman mungkin kayak judgement gitu pernah ngerasain. Aku sih dibully pernah ya, SD sampai SMP. Pasti pernah sih, setiap orang. Jadi pasti pernah juga. Dulu waktu SMA sering banget dibully. Mungkin secara verbal aja kali ya, tapi nggak separah itu kok. Oh pernah? Kalau sosmed pun pernah? Aku dibully itu dari SD, SMP, SMA. Cuman yang paling bombastis itu tuh SMA ya. Iya secara mulut sih, kayak dikata-katain kayak gitu. Dan kalau misalkan kayak secara fisik, kayaknya nggak pernah sih. Aku tuh kayaknya setiap memasuki jenjang pendidikan yang berikutnya pasti mengalami bully, kayak SD juga pernah, SMP, SMA juga pernah. Jadi mungkin yang paling ngena banget SMP sih kalau bully. Kalau dibully sih, itu aku inget banget sih. Zaman yang paling aku inget ya, membekas sampai sekarang itu SD kelas 4. Bullynya tuh verbal dan nyerang mental sih. Karena nggak cuma verbal, tapi juga diteror. Dan itu berlangsung selama hampir setahun. Kalau verbal, lebih banyak verbal sih. Itu secara verbal sih. Bener-bener yang kayak bener-bener dicemooh, diejek. Terus dikucilkan juga. Verbalnya untuk body shaming mungkin kalau zaman sekarang bahasanya. Ayahku itu difitnah korupsi, terus sampai akhirnya ayahku dipenjara. Nah dari di penjara itu karena menurutku ayahku emang punya nama di Magetan yang termasuk orang terpandang, jadi banyak orang yang mengenal dia juga karena juga masuk di koran gitu loh foto ayahku gitu. Dan jadi tuh di koran tuh foto ayahku, terus tulisannya ada foto terdakwa apa gitu, kasus penggelapan dana apa gitu, aku lupa. Dan itu tuh ada di sekolahku juga gitu loh koran-korannya, di ruang guru juga ada. Terus waktu itu yang ngebully aku sih bukan hanya teman-temanku SMP, tapi guru-guru juga ngebully aku gitu. Ada orang yang nggak terlalu dekat sebenarnya, tapi dia tahu kayak kasus ini tuh menyangkut ayahku gitu. Terus aku bilangnya sih, dia bilangnya gini, oh jadi tuh kamu kaya gara-gara ayahmu tuh korupsi. Jadi kekayaan keluargamu tuh dari ayahmu korupsi toh, makanya kaya banget gini. Terus karena kan itu uang rakyat kayak gitu loh. Terus waktu itu aku cuma diem sih, karena menurutku ayahku bilang ke aku kan kalau papi tuh nggak bersalah. Kalau papi bilang papi nggak bersalah, ya udah percaya papi aja. Terus jadi makanya ketika orang kayak gitu tuh aku cuma kayak mikir papiku aja bilang nggak bersalah gitu loh. Jadi aku akan lebih percaya sama keluargaku sih daripada teman-temanku yang bilang kayak gitu. Mungkin yang aku inget dan aku sadarin cuma ini sih, karena fisikku aja sih. Terus dulu rambutku nggak kayak gini, dulu keriting ikal banget tapi yang kering gitu. Nah udah kayak gitu, terus dulu masih banyak bopeng-bopengnya ini, codet-codetnya ini, itu banyak. Itu dibully, bopeng, ya udah. SD aku tuh orangnya tuh kayak lebih ngembangin diri ke arah non akademik daripada akademik. Jadi kayak mungkin mereka ngira aku tuh nggak pintar, ya emang sih. Maksudnya kayak nggak bisa. Mungkin simpelnya nggak bisa masuk di sekolah-sekolah favorit kayak gitu, nggak kayak mereka yang rajin belajar kayak gitu. Tapi karena aku emang mau ngembangin diri aku dulu di non akademik, ya udah itu cara aku. Kalau untuk yang lain-lain itu aku pasti mikir itu, cuman mungkin belum saat itu, karena saat itu aku lagi pengen ngembangin diri aku di arah non akademik kayak gitu. Jadi dulu aku pernah masuk koran gitu kayak model cilik, pernah tuh. Terus aku dilaporin ke guru aku karena di situ aku pakai hot pen. Jadi kayak itu nggak boleh kan, karena aku kan SD-nya swasta. Jadinya itu kayak gimana ya? Kayak salah gitu lah mungkin menurut pandangan mereka.
aku pernah juga dikatain sama guru aku waktu SMP. Cuman karena aku ditanyain pengen SMA mana kayak gitu. Dan waktu itu aku tuh belum percaya diri untuk ngomongin SMA yang jadi impian aku gitu loh. Jadi kayak aku belum punya rasa percaya diri buat ngomongin itu. Tapi aku kan jadinya belum tahu Bu kayak gitu. Tapi bu gurunya tuh malah ngecap aku sebagai orang yang nggak punya tujuan, nggak punya impian, dan ngomong di depan kelas kayak gitu. Dikata-katain kayak apaan sih, babi diem gitu kan. Terus kayak terus kayak waktu SMA kayak sering dicutek gitu loh. Dicutek, tahu dicutek nggak? Tahu disut gitu loh. Cutek itu cubit tete. Karena kan aku dulu kan gendut banget, gendut, hitam, dekil segala macam, kayak nggak pas buat apapun itulah. Jadi waktu itu aku kayak pernah ada di satu kasus dan memang itu cukup blow up di lingkungan aku gitu, dan pasti kalian di sini yang nonton tahu lah ya, siapa yang nggak tahu sih gitu. Jadi karena satu kejadian itu orang-orang tuh langsung kayak judgingnya ya ampun, minta ampun deh, ngebulinya minta ampun tanpa mereka ngerti, tanpa mereka tahu cerita di baliknya tuh kayak gimana. Yang penting ya udah kayak langsung bully aja, langsung nerocos aja, bahkan sampai aku diteror gitu loh. Aku juga dibully karena bentuk tubuhku yang memang semok, tapi kayak dikira jadi kayak sebuah objek porno gitu loh. Waktu aku SD, di pipiku tuh kayak ada panu gitu. Nah, itu tuh kayak apa ya, aku tuh dikata-katain sama teman-teman satu angkatan kalau misalnya kayak aku tuh menjijikan gitu. Ih, panuan gini. Sampai kayak nggak ada yang mau ngedeket, dan itu tuh dikatain tuh di depan muka langsung. Dan itu ngebikin aku kayak apa ya, minder, sedih gitu loh. Ini aku agak kesel ya kayak sama temanku waktu SMP. Jadi kayak aku nih kan emang suka nyanyi ya, tapi kayak aku tuh emang gak bisa nyanyi. Iya, pokoknya waktu itu ada masalah gede gitu. Terus kebetulan satu Solo tahu, tapi terus habis itu adalah fake account, ada fake account terus kayak ngata-ngatain gitu, ngata-ngatain. Aku tuh pernah waktu SMA tuh aku dijauhin satu kelas juga pernah. Waktu masuk kuliah aku diomongin satu fakultas angkatanku juga pernah. Aku ditolak satu UKM itu cuman gara-gara appearance aku juga pernah. Tapi aku tidak menganggap itu kayak something yang itu harus buat aku, tapi aku tidak kasarnya kalau bully ini kan kamu ke pressure gitu loh. Pressure-nya tuh bukan ke diriku, tapi pressure-nya tuh malah ini challenge baru buat aku gitu doang. Aku tidak pernah merasa terbully sih, jujur aja ya. Aku tidak pernah merasa terbully. Misalnya lagi bercandaan itu pernah beberapa kali temen cowok aku tuh bilang kayak, lah lu kan tepos, kagak ada bemper depan belakang kayak gitu. Terus ada juga kayak temen cewek yang bilang gitu, kayak misalnya kita lagi bikin TikTok bareng, terus dia bilang kayak, emang apa yang mau ditunjukin, lu kan tepos kayak gitu. Nggak pernah tersisu soal mereka bully aku waktu aku gendut segala macam, karena emang waktu aku ngaca juga emang jelek banget gitu loh. Aku sekarang lebih hati-hati sih ke orang. Nggak semua orang yang covernya baik tuh baik juga. Jadi kayak lebih hati-hati, lebih menjaga diri aku sendiri kayak gitu. Aku nggak ada trust issue apa-apa, tapi kayak aku tuh nggak mau ketemu orang-orang yang kayak mereka lagi gitu. Karena kayak sekarang ini kayak aku ngeliat kehidupan mereka, entah itu kayak aku lihat secara langsung atau lihat di media sosial, ya mereka udah berbuat apa sejauh ini. Tuh kelakuan mereka ya cuman seperti itu aja gitu. Ya cuma nongkrong, kayak cuman ya mabuk kayak gini kayak gitu. Kayak ya aku ngerasa gue tuh bisa ngebuktiin gitu kalau misalnya kayak gue tuh di atas lo, meskipun ya lo mungkin punya standar hidup yang lebih tinggi daripada gue, tapi kayak ya lihat gue aja sekarang gitu, nggak sesuai dengan apa yang kalian omongin kayak gitu sih. Sampai sekarang pun kalau aku ketemu sama mereka, ya hal yang mereka ingat dari aku ya seperti itu. Kalau masalah yang badan itu sebenarnya aku bikin aku rada nggak pede, tapi itu cuma dalam waktu yang sebentar. Ada lagi satu orang yang mungkin sebenarnya dia nggak bully ya, dia cuma nanya aja ke aku, tapi waktu itu aku lagi sensitif itu masalah jerawat, karena aku sempet breakout parah banget dan kita udah lama nggak ketemu. Tapi pertama kali dia ketemu aku, dia bilang, kok kamu jerawatan sekarang kayak gitu. Mungkin maksud dia adalah dia baik mau menanyakan kayak, kok kamu jerawatan sekarang, kamu stres ya kayak gitu. Tapi di satu sisi aku juga lagi sensitif karena aku tahu ketika aku ngaca aku lihat jerawatan
banget aku. Nah itu bikin aku sampai sekitaran sebulan itu nggak pede sama diri aku sendiri, karena di tempat aku kerja pun ada satu customer laki-laki yang memang sering datang gitu. Jadi kan aku shift berdua sama teman aku. Nah teman aku ini memang dia wajahnya jauh lebih mulus daripada aku sih. Nah si customer laki ini nih selalu kayak apa-apa ke teman aku sampai akhirnya aku jerawat aku udah mulai mereda kan. Maksudnya nggak sebanyak yang lain. Waktu aku nganter pesanannya dia, aku nganter kopinya dia bilang, sekarang jerawatnya udah nggak ada ya, udah mulai cantik. Padahal gue cantik apapun gue gitu loh. Dari kecil itu ya mungkin ya karena SD itu sih. Aku sampai sekarang nggak bisa terbuka banget sama orang. Sesimpel kayak misal baru berantem sama pacar. Banyak banget teman-temanku yang misal cerita ke aku itu dia bisa curhat. Aku habis berantem, menurutmu gimana? Permasalahan A, B, C, D, ini. Itu gampang banget cerita. Kalau aku seumur hidupku selama ini, 22 tahun ini, nggak pernah kayak gitu sih. Apalagi ke sahabat terdekatku, apalagi ke orang tua. Semuanya tak hadapin sendiri. Dan sekarang mulai sedikit terbuka sama pacarku yang ini. Tuh, nggak tahu bisa kayak gitu. Jelas. Itu jadi sebuah trauma sih buat aku. Jadi trauma aku memang trust issue ke orang-orang. Jadi sampai sekarang aku nggak bisa punya teman. Ya, udah nggak punya sih, karena udah udah memahami diriku sendiri juga, udah berdamai sama diriku sendiri juga. Jadi aku udah nggak punya trust issue sama orang-orang. Jadi kalau misalnya emang suatu saat nemuin orang kayak gitu, ya udah aku udah punya solusi buat ngadepin orang kayak gitu, karena aku udah belajar pengalaman dari SMP itu. Apakah mereka ini worth it atau enggak ya? Apakah ini kamu membandingkan, kasarnya kamu membandingkan prinsipmu dengan problem yang kamu hadapi, itu tuh it will hit different gitu. Dan kamu nulis, terus nanti kalau udah nulis, besoknya kamu baca tulisan kamu. Itu rasanya, oh ternyata I've been through this ya gitu. Dan itu di dalam secara alamiah, secara tanpa kamu sendiri kayak, oh berarti gue maju nih gitu. Berarti I'm not at the same place terus gitu. Pasti aku minta pertolongan ke Tuhan ya. Aku berdoa, deketin diri ke Tuhan. Itu jadi suatu hal yang bikin aku nyaman, dan jadi suatu hal yang satu-satunya alasan tuh aku bisa hidup sampai sekarang tuh ya karena Tuhan gitu loh. Ini prosesnya cukup panjang sih untuk self healing, dan aku juga dibantu sama beberapa orang-orang yang memang profesional. Langkah pertamanya adalah aku harus punya niat dan prinsip dari dalam diriku sendiri. Sebenarnya aku ini tuh niat gak sih untuk sembuh gitu, karena kan itu di posisi aku terpuruk kan, ya memang udah fakta aku terpuruk, memang udah fakta kejadian itu ya memang sudah terjadi. Cuman sekarang pilihannya ada di aku, mau bangkit atau mau tetap stay di situ aja. Dan ya aku milih buat bangkit gitu. Untuk membangkitkan kepercayaan diri, aku rasa ya pas masa transisiku di SMP itu, yang aku ceritain tadi, aku cuma modal, udahlah berani aja lah. Udah kayak apa ya, kalau dibilang pasrah ya pasrah. Misal orang mau gituin aku lagi nggak apa-apa gitu. Tapi yang penting aku juga nggak tahu saat itu bisa mikir kayak gitu, nggak tahu gimana caranya. Cuma aku udah mikir kayak, kalau aku menilai orang lain tuh gimana, fisiknya atau apa yang diomongin atau pemikirannya, itu aku pikir. Terus aku nemuin bahwa ya yang aku nilai ya attitude-nya aja. Kalau aku menilai orang lain kayak gitu, berarti aku menilai diriku yang penting attitude-nya aja, bukan fisiknya atau apa. Support keluarga sama doa, karena support keluarga, temen juga ada, doa itu penting. Aku ngerasa bangkit tuh ketika ayahku diputus tidak bersalah akhirnya, setelah 2-3 bulan gitu di penjara. Terus ketika emang udah diputus nggak bersalah, terus aku baru sadar, ya udah, apalagi yang mau ditangisin, apalagi yang mau disesalin. Berarti tinggal tinggal kasih tahu orang lain aja, ayahku nggak bersalah, jadi kalian yang salah, kayak gitu sih. Nge-support diri sendiri, ya udah, orang nggak salah, apa yang mau, apalagi yang nyakitin, nggak ada yang nyakitin lagi. Aku ngebangun percaya diriku sama aku diet terus olahraga gitu-gitu sampai aku turun drastis itu. Nah di titik itu aku percaya diriku naik banget. Aku berusaha untuk membangun nih diri aku, kayak karakter apa sih yang aku mau, atau kemampuan apa sih yang aku bisa aku kembangin diri aku tunjukin ke orang-orang kalau misal aku mampu, dan aku nggak peduli dengan pendapat mereka gitu loh. Karena pada dasarnya itu tadi, kembali lagi, kecantikan itu datang dari segala bentuk, segala warna kulit dan lain-lain. Jadi ya aku let it flow aja sih, kayak jalanin hidup aku seperti yang aku mau kayak gitu. Dan waktu itu pada akhirnya aku masuk di sekolah yang aku mau kayak gitu. Jadi kayak menurut aku itu bisa buktiin ke orang yang ngejudge aku kalau aku tuh gak seperti yang kalian pikir kayak gitu.
yang lebih ngaca gitu. Karena setiap orang kan juga punya salah, punya kelemahan dan punya kelebihan. Ngapain kayak sibuk ngurusin orang lain, tapi orang lain yang lo omongin ini tuh sibuk ngurusin dirinya sendiri. Makasih sih waktu saat itu udah berkata baik ataupun tidak baik ke aku. Semisal kalian masih di posisi yang ngebully, ya semoga kamu cepat sadar kalau itu tindakan yang salah. Kalau semisal emang kamu udah menyadari tindakanmu yang lalu itu tindakan yang salah, ya udah nggak apa-apa. Itu masa lalu, jadi belum tentu itu menjadi habitmu di masa depan juga. Jadi lebih baik ya udah life must go on gitu. Jadi nggak usah dibawa repot. Aku juga nggak dendam sama orang-orang yang ngebully aku juga. Setiap orang tuh punya jalan hidupnya masing-masing, setiap orang tuh punya caranya sendiri-sendiri buat mengejar suksesnya. Jadi daripada ngomentarin orang, daripada nggak ngehargain caranya orang lain, lebih baik fokus ke diri kamu masing-masing kayak gitu ya. Jangan rendah diri karena bulian itu gitu loh. Justru orang-orang yang ngebully kamu itu adalah orang-orang yang sebenarnya mereka merasa tersaingi sama kamu gitu. Mereka ingin mendapatkan pengakuan dari orang lain kalau mereka itu tuh lebih cantik atau mereka lebih keren, lebih kaya dan lain-lain gitu. Dan mereka untuk mendapatkan kepercayaan diri mereka itu mereka dengan merendahkan orang lain, dan kamu nggak perlu rendah diri akan itu karena kualitasmu justru jauh lebih bagus daripada mereka. I don't know, aku nggak terlalu peduli sama orang-orang itu sebenarnya. Sebenarnya untuk kalian yang ngata-ngatain aku di belakang kan di depan, kayak sebenarnya kalian tuh aku nggak peduli jujur gitu. Makanya aku tidak pernah merasa terbully dan aku nggak ngerasa kayak yang aku gitu, enggak juga gitu. I know myself, udah itu aja sih. Terima kasih. Itu aja. Dari situ aku bisa belajar dan jadi ibaratnya jadi batu loncatan lah, kayak ketapel gitu. Dari situ aku juga belajar, jadi mentalnya juga terbentuk kan karena itu. Kebetulan kemarin aku baru baca satu buku, intinya aja ya. Jadi kan ada dua aliran psikologi yang saling beradu nih. Intinya A ini, dia bilang bahwa mental kita itu karena hubungan sebab akibat. Kalau masa kecilmu dibully, maka ketika kamu mulai dewasa, kamu kecenderungan untuk tidak percaya diri. Yang satunya mikir bahwa trauma itu nggak ada. Nah ini aliran ekstrim, tapi juga berdasarkan sains juga, ilmiah juga. Nah, dari yang aku pelajari sih gini, mungkin apa yang kamu alami sekarang ini pasti mempengaruhi dirimu. Cuma percayalah, dunia ini luas dan terimalah bahwa banyak orang brengsek, tapi juga lebih banyak juga orang yang baik. Mungkin kamu sekarang baru berada di dekat comberan, jadi sekitarmu bau gitu loh. Coba kamu paksa dirimu untuk jalan dikit, mungkin kamu bisa ketemu taman yang banyak bunga yang bisa harum lah. Nah, tapi untuk berjalan itu kamu juga harus bisa menerima dirimu dulu. Self acceptance itu kunci. Enggak. Orangnya kayak gini. Ya. Orangnya yang ini loh, Mbak.